Napak Tilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cirebon sebagai sebuah wilayah kultural yang memiliki akulturasi berbagai kekayaan budaya dan peninggalan sejarah telah menjadi tujuan objek wisata religi. Saya selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mengunjungi keunikan daya tarik dan wisata religi dalam rangka menjunjung tinggi nilai leluhur yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan kerangka berpikir, kerangka langkah demi kemajuan kearifan lokal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengadakan sebuah acara Napak Tilas Jejak Leluhur sebagai penerus generasi dapat meneladani nilai-nilai leluhur di Kabupaten Cirebon khususnya dan Indonesia Nusantara pada umumnya. Kabupaten Cirebon Katon. Kami beserta tim telah sampailah di pelataran Syekh Bayanillah. Makom Syekh Bayanillah. Untuk lebih jelasnya kita bisa konsultasi dan bertemu dengan juru kuncinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ini Pak Sinten namanya? Pak Haidar. Haidar. Ya. Makom asli orangnya ya, bukan petilasan. Bukan. Kalau yang saya dengar di daerah Sampiran Talun apa itu? Kalau saya mungkin berargumen ya satu Petilasan itu. Petilasan. Tapi walau alam sih, sebab kita kan tidak sejaman dengan beliau gitu. Iya, iya. Kadang-kadang yang namanya aulia kan ataupun para leluhur kan tempat istirahat pun dijadikan makam gitu Iya, zaman dulu. Tapi berdasarkan data-data yang ada, arkeolog dan lain sebagainya, penelitian sudah dibuktikan bahwasanya yang asli. yang di sini orangnya. Betul. Untuk lebih jelasnya kita bisa menceritakan kronologis dan lain sebagainya. Pemirsa, alhamdulillah seiring berjalannya waktu kita telah sampailah di pemakaman atau tempat peristirahatan Syekh Bayanillah, ya, tepatnya di Desa Kalisapu, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Ini pada era zaman keemasannya hijrah. Zaman keemasan beliau ke tanah Jawa ini antara 1200-an. 1200-an. Iya. Beliau itu dari negeri Baghdad. Sama halnya dengan Syekh Datul Kahfi. Syekh Bayanillah, Syekh Datul Kahfi, Syekh Kuro. Gimana menurut penelusuran dari Pak Raden Toto? Betul, berdasarkan naskah-naskah yang saya baca, beliau adalah sejaman dengan era Syekh Datul Kahfi, dan ini adalah merupakan beliau itu sebagai pemandu ibadah haji Pangeran Sungsang dan Nimas Rara Santang. Beliau itu seperti itu. Pemandu haji. Ditugaskan ketika dari Baghdad itu untuk mensiar Islam. Betul, membimbing beliau. Kepiawaiannya beliau itu di segi apanya? Seperti kayak ketika tempo hari ke Pangeran Raja Muhammad itu, khususan beliau itu
tidak pernah perang tanding, tapi untuk pure keterkaitan tentang syiar Islam itu sendiri ya. Betul. Nah kalau beliau apa nih? Sama Pak, hanya beliau juga istilah untuk syiar Islam. Syiar Islam, belum pernah perang tanding atau Tidak ada. katakanlah seperti kayak Ki Obama atau Iya, bukan. Ki Gede Bungko gitu ya. Betul, ini mursyid Pak. Ini mursyid. Oh, semacamnya mursyid. Iya. Boleh menambahkan Pak Madikasta? Syekh Bayanilo itu dalam hasanah kebudayaan Cirebon sering dianggap sebagai leluhurnya orang Setu ya. Tokohnya atau panutan dari tokoh Gede Setu ya, biasanya makbarohnya meyakini di sini Pak. Kalau dari segi perpolitikan, beliau itu sebagai mediator, Ahli strateginya. ahli strategi dan mediator memulangkan Syekh Syarif Hidayatullah ke tanah Jawa. Karena kan dulu kan Syekh Syarif Hidayatullah kan di tanah Mekah gitu ya, di tanah Mekah untuk balik lagi ke Indonesia kan atas instruksi Sunan Kalijaga, karena pada saat itu kan Pajajaran kan lagi subhanallah gitu ya, antara dia meminta upeti terhadap Cirebon, terus juga beliau juga ahli daripada ketataniagaan, juga ahli, beliau kan sebagai ahli ekonom dipercaya di bendahara sebagai bendahara Kadipati Cirebon juga, dan beliau juga sebagai itu terakhir itu beliau itu sebagai mursyid ataupun penyiar Islam yang paling utama itu penyiar Islam. Pemirsa, bisa kita dengarkan secara seksama bahwa beliau itu tidak hanya cerdas atau pandai berkaitan tentang hanya untuk edukasi penyebaran agama Islam saja, tapi ahli strateginya, Pak. Bagaimana untuk bisa katakanlah memediasi segala bentuk persoalan yang ada di tata kelola Ketatanegaraan waktu itu di Kerajaan Pasundan, tepatnya di Galuh Pakuan. di dalam Pakuan ya. Untuk lebih konkretnya bisa kita masuk apa cukup nggak boleh di sini aja? Kalau masuk boleh. Boleh. Karena sebagai kajian dan budaya, terus juga sebagai pendidikan gitu. Karena kalau saya buat yang bagian seperti itu ya, kita wajib mendukung. Mama Kunci, kalau dilihat dari makbaro ini, nisannya ini kelihatannya agak berbeda dengan nisan yang di Gunung Jati. Ada keistimewaan ya batu nisannya, bisa diceritakan Mama Kunci? Kalau dikatakan ini ada keistimewaan karena kemarin juga ada dari arkeolog dari Belanda, Suriname, dari Bandung juga mengatakan ini hampir sama dengan di Samudra Pasai. Aceh ya. Tepatnya Kerajaan Perlak gitu. Betul. Seperti itu. Ini kan batunya itu batu andesit. Kalau di Jawa itu jarang ada batu andesit itu. Berarti ini hal yang utamanya itu beliau juga berpengaruh berarti di daerah Samudra Pasai di Perlak itu. Akhirnya beliau itu kenapa menuju Jawa, yaitu sebagai mediator untuk baliknya, karena kan beliau kan gurunya daripada Syekh Syarif Hidayatullah gitu. Karena kalau kita sebagai murid tidak nurut kata gurunya gitu ya, jadi seperti apa gitu. Nah ini peninggalan ini cikal bakalnya siapa yang pertama kali menemukan atau katakanlah sejamannya gitu? Kenapa nggak dikuburkannya di Gunung Sembung di dekatnya Datuk Kapi? Iya. Karena beliau itu juga satu, dia itu pengen kebetulan ini juga rumahnya beliau juga gitu. Jadi beliau itu juga satu, saya nggak mau kedua, ya saya pengen hidup tuh udahlah gitu, nggak usah neko-neko, nggak usah aneh-aneh gitu. Udah ya itu sih wasiat yang ketika saya setiap kali doa sama beliau cuma 3, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko, ikhlas sabar. Masya Allah hebat. Kayak seperti Raden Kian Santang ya Pak ya? Beliau itu kan tadinya mau difigurkan sebagai raja dari istri ini, tapi silakan aja lah dari istri Kentring Manik yang Surawisesa yang jadi raja. Saya mau ingin mengembara mencari ilmu saja untuk kemaslahatan umat lah, kurang lebih seperti begitu ya Pak ya? Masya Allah, Masya Allah. Apalagi yang dipetik Pak dari rahasia
petua maupun nasihat-nasihat untuk kami yang awam ini, Pak? Kalau untuk nasihat sih ya, hidup jangan dibikin susah. Terus hidup itu ikutilah kajian daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Ketiga, hukum tata negara itu harus ditegakkan. Makanya ya kalau kita pakainya hukum sekarang ke tata negara ya, kita juga wajib apa? Menuruti lah misalnya. Program Napaktilas Jejak Leluhur ini tidak lain tidak bukan kami mengajak dalam rangka wisata religi. Sesungguhnya Rasulullah sendiri sudah memberikan sebuah petuah nasihat. Orang cerdas itu ada dua. Satu, orang yang mengingatkan kematian. Yang kedua, bagaimana orang tersebut mempersiapkan untuk kematian itu. Jadi tidak ada salahnya apabila kami melakukan Napaktilas Jejak Leluhur sebagai suri tauladan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaktilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.